Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda senantiasa sehat selalu dimanapun Anda berada di kondisi pandemi saat ini. Berikut saya akan jelaskan mengenai praktik supermetaan 1 minggu ke-9, yaitu pengenalan alat sifat datar. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester yang meliputi deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran lulusan, dan kemudian mengenai metode pembelajaran, sistem penilaian, dan capaian yang ingin dicapai, capaian lulusan yang ingin dicapai pada saat praktikum ini. Jadi mata kuliah ini bernama Praktik Survei Pemetaan 1 3 SKS Praktikum. Jadi sifat mata kuliah ini adalah praktikum. Kode mata kuliah adalah VTSP 1106 dan wajib bagi Anda yang mengambil mata kuliah di semester 1. Capaian pembelajaran lulusan secara umum yang dibebani dalam mata kuliah adalah mampu memanfaatkan teknologi pengukuran modern untuk memperoleh data spasial, termasuk metode atau teknologi pengukuran dasarnya. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan perangkat lunak standar industri untuk menyelesaikan masalah teknis. Kemudian dari CPL tersebut diturunkan ke 4 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pengaturan dasar, pengecekan kelai gunaan alat, dan juga prosedur koreksi alat tersebut yang akan dipakai dalam survei pemetaan atau survei teristris. Yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan peralatan survei teristris untuk melakukan pengukuran atau besaran dasar dalam ukur tanah, yaitu jarak, sudut, azimut, dan juga beda tinggi, serta bagaimana pengukuran dalam penentuan posisinya secara baik dan cermat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pemetaan blok secara lengkap dengan alat ukur yang sudah dipelajari, mulai dari pengukuran dan pengolahan kerangka petanya, lalu pengukuran detail banimetris, sampai juga penggambaran peta blok sesuai TOR yang ditetapkan. Yang terakhir, mampu menguji hasil peta yang telah diproduksi itu. Dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini sifatnya praktikum, meliputi pengenalan dasar peralatan survei teristris dasar, prosedur pemakaian alat untuk akuisisi data dasar dan penentuan posisi, pelaksanaan pemetaan blok secara lengkap sesuai TOR yang ditetapkan, dan yang terakhir pengujian peta yang telah diproduksi atau peta blok yang sudah diproduksi. Bahan kajiannya sini ada beberapa, yaitu yang pertama SOP praktikum, kedua pengenalan alat ukur dan alat bantu ukurnya, kemudian pengukuran jarak langsung, pengaturan alat teodolit, pengukuran sudut horizontal, pengukuran jarak optis, pengenalan dan pengukuran beda tinggi dengan sifat datar, dan yang terakhir pembuatan peta blok serta pengujian peta yang telah dihasilkan. Metode penilaian yang ditetapkan di sini ada 4 komponen yaitu tugas individu atau praktik mingguan yang akan selalu dinilai, kemudian proyek akhir di mana Anda harus melaksanakan sebuah pekerjaan real untuk membuat peta blok, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tugas individu akan dinilai setiap minggu, dan ini untuk memenuhi 4 CPMK. Mulai dari Anda bisa mengenal bagian fungsi alat, mampu memakainya untuk atau mengoperasikannya untuk mengambil data, Anda bisa membuat peta blok, sampai Anda bisa menguji peta. Kemudian proyek akhir mengukur bagaimana Anda bisa membuat peta blok secara sistematis dan kualitas yang baik dengan prosedur yang benar. Kemudian ujian tengah semester ini menilai dari CPMK 1 dan 2 sampai Anda bisa mengoperasikan alat dengan baik dan benar. Kemudian ujian akhir semester ini menyasar pada CPMK 2, 3, 4. Kemudian Anda bisa mengoperasikan alat untuk mengambil data sampai pembuatan peta blok dan pengujian hasilnya. Jadi untuk presentasinya ada 30%, 30%, 20%, dan 20%. Tugas individu akan dinilai dari laporan mingguan, proyek akhir akan dinilai dari responsi atau performansi akhir. Kemudian ujian tengah semester sifatnya Anda mengerjakan soal, dan ujian akhir semester juga mengerjakan soal secara tertulis. Bobotnya 30, 30, 20, 20, 60% lebih banyak ke psikomotoriknya. Kemudian ini adalah referensinya, ada 9 referensi. Kemudian tentang nama dosennya adalah saya sendiri dan Pak Hidayat Manuntun. Untuk rencana pembelajaran semesternya ini mulai dari awal minggu 1 ada pendahuluan, pengenalan alat bantu survei teristris alat utamanya, pengukuran jarak langsung, pengaturan dan pengecekan kelaikan gunaan alat survei teodolit,
lalu memakainya untuk pengukuran sudut horizontal, lalu memakainya lagi untuk pengukuran jarak optis. Dan yang sekarang ini adalah minggu 9, yakni capaian yang diinginkan adalah mahasiswa mampu melakukan pengaturan dan pengecekan kelayakgunaan alat sifat datar serta memakainya untuk pengukuran beda tinggi. Bahan kajian di sini adalah pengenalan, pengaturan, pengecekan kelayakgunaan dan pengukuran beda tinggi dengan sifat datar. Materi yang dipelajari saat ini yaitu review pengenalan bagian dan fungsi pada sifat datar, karena di minggu 1 sudah, di sini direview kembali. Kemudian pengaturan sumbu 1 vertikal, kemudian review pembacaan rambu ukur baik rambu depan maupun rambu belakang, kemudian pengukuran dan perhitungan beda tinggi antar dua titik simulasi dari demo live alat nanti, kemudian pengecekan kolimasi dan konstanta pengali teropong. Metode yang dipakai dalam pembelajaran kali ini adalah nanti akan ada demonstrasi dari saya, lalu Anda mengobservasi bagaimana bekerjanya, cara bekerjanya, kemudian jika nanti praktikumnya sudah bisa offline, Anda akan praktik hands on langsung di lapangan. Sementara ini kita secara daring itu melakukan demonstrasi dulu, lalu nanti Anda memahami bagaimana cara kerja, cara pengukurannya, lalu nanti akan diberikan simulasi perhitungan, simulasi data untuk Anda bisa menghitungnya agar Anda bisa memahami pengukuran beda tinggi secara lebih sistematis. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan cuplikan live demo alat, live demo pengukuran beda tinggi, dan kemudian akan dilanjutkan dengan review materi dari live demo tersebut di perkuliahan secara daring. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Ini di pagar ya, satunya di sana. Kelihatan ya, harusnya beda, harusnya yang lebih tinggi yang mana? Yang pagar. Yang pagar, yang di belakang ini harusnya lebih tinggi. Otomatis harusnya bacaannya lebih kecil atau lebih besar BT-nya? Nilai BT-nya lebih kecil. Oke, kita buktikan ya. Ya silakan Mas, Bide Mas. Bide, udah? Berapa bacaannya? Bentar, ditunggu. Tegakin. Ya, jadi yang megang rambu harus sabar ya. harus tegak. Ya, harus sabar itu ya. Oke. Susah yang lihatnya ya. Berapa itu ya? Saya nggak bisa lihat. Berapa? Halo? 10 berapa? Halo? Benangnya kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya. Kurang jelas benangnya. Ini. Ini nih 04 1045. Ya, jadi ini mereview tadi apa yang sudah disampaikan di lapangan. Memang materi kita hari ini adalah pengenalan alat sifat datar WP atau automatic level atau terpas. Tadi sudah dijelaskan bersama-sama. Sudah Anda lihat sendiri demo live-nya. Kemudian ini saya akan menjelaskan saja secara cepat ya, karena saya yakin sudah capek dari jam 8. Istilah terkait beda tinggi, metode pengukuran, pengenalan alat sifat datar, penggunaan WP, cara ukur, cara olah, dan prosedur pengukuran. Ini hanya mereview saja, tadi sudah disampaikan semuanya ya di lapangan. Ini hanya memberikan ilustrasi tadi yang belum sempat disampaikan, itu akan saya gambarkan di sini. Oke, nah ini hanya istilah-istilah saja. Yang pertama Anda ketahui ada elevasi. Elevasi ini jarak vertikal ya, di atas atau di bawah datum. Datum referensi, tinggi acuan atau nol absolut dari ketinggian itu. Biasanya ini berimpit pada bidang fluid atau bidang hipotensial yang dianggap berimpit dengan MSL atau mean sea level, muka air laut rata yang diukur selama 18,6 tahun. Ya, baru nanti dapatkan nol absolut untuk ketinggian. Jadi acuan ketinggian kita itu adalah mean sea level. Nomor ini nanti ketinggian semua diajukan ke situ. Yang kita ukur tadi adalah beda tinggi. Beda tinggi adalah ini ya, jarak vertikal antar dua bidang mendatar atau bidang nivo. Jadi ini mudahnya dari pusat massa bumi kita perbanyak bidang nivo tersebut. Bidang nivo itu ya tadi, kalau kita setiap naruh alat itu kan tentunya
apa ya, dia punya bidang ekipotensialnya sendiri, atau bidang nivonya sendiri. Semakin kita bisa pindah ke atas, pindah ke bawah, dia tentu gaya beratnya berbeda ya. Lalu juga dengan demikian bidang nivonya ini ya, yang diperbanyak ini tentu akan berbeda. Nah, selisih dari dua bidang nivo secara vertikal ini adalah beda tinggi, yaitu bahasa fisikanya ya. Jadi ada bidang nivo, bidang ekipotensial yang itu terpisah oleh jarak horizontal. Nah, itu beda tinggi. Yang kita takut tadi beda tinggi untuk memperoleh elevasi atau ketinggian. Jadi ada beda tinggi, ada ketinggian. Yang kita cari adalah ketinggian, yang tapi melalui pengukuran beda tinggi. Nah, bidang mendatar selanjutnya garis yang menunjukkan bidang datar. Ya, ini tadi yang diperbanyak dari usaha bumi tadi itu adalah bidang mendatar. Jadi setiap objek yang di situ punya ketinggian, dia akan punya bidang mendatar atau level lainnya sendiri-sendiri. Nah, kan tadi ya seperti tadi di pagar, level line di pagar dan level line yang ada di tanah tadi itu berbeda. Nah, itulah selisih itu secara vertikal, itulah yang disebut sebagai beda tinggi. Nah, vertikal sendiri yang dimaksud adalah garis yang mengarah ke pusat massa bumi. Makanya itu lebih mudah digambarkan dengan adanya unting-unting. Kalau Anda tahu unting-unting, itu menunjukkan arah vertikal, ya, menunjukkan arah vertikal. Berarti bidang yang tegak lurus terhadap unting-unting itu nanti namanya bidang nivo, dan itulah bidang mendatar. Nanti ada bidang vertikal, ada bidang mendatar. Bidang vertikal itu yang mengarah ke pusat massa bumi, bidang mendatar itu yang tegak lurus terhadap itu. Yang paling mudahnya dilihat dari unting-unting yang digantung, itulah bidang vertikal. Garis vertikal ini ya, garis yang menuju pusat permukaan bumi atau searah garis unting-unting, garis sudah ya. Kemudian garis horizontal ini kalau dalam lingkup sempit diukur tanah yang jaraknya hanya dekat, ini ada garis horizontal, ini ada garis bidik ya. Garis bidik yang dibentuk oleh si alat WP tadi ke arah rambu belakang dan rambu muka tadi, itu garis horizontal ya. Lalu nanti ada leveling ini prosedur untuk pengukurannya, pengukuran beda tinggi ya. Ini nanti caranya ada macam-macam ya. Coba kita lihat saja, saya percepat ya. Jadi untuk cara pengukurannya ada geometrik, tachimetrik, trigonometrik, barometrik, dan GPS. Masing-masing alatnya ini geometrik ini dengan sifat datar atau dengan automatic level atau dengan sistem level, tipe tetap, tipe yang ada pengukitnya, dan tipe otomatis, dan tipe elektronik. Ini yang bawah ini tipe elektronik, yang ini tipe elektronik digital level. Kalau ini tachimetrik ini dengan teodolit, tipe lama, nanti mengukur secara optis dulu dan seterusnya. Trigonometrik ini dengan memanfaatkan sama-sama trigonometrik, nanti ada sin, cos, tangen, dan lain-lain untuk memperoleh beda tingginya. Kalau yang ini dia memanfaatkan bacaan rambu itu ya, yang teropongnya bisa miring, yang kemarin secara optis itu diubah menjadi beda tinggi nanti. Kemudian barometrik dengan mengukur tekanan, beda tekanan antar dua titik, kita bisa tahu beda tingginya. Lalu selanjutnya ada GPS dan GNSS. Nah, yang tadi yang fokus kita ada di sini karena ini yang paling teliti, nanti aplikasinya ada banyak. Oke, selanjutnya saya baca saja. Jadi ini sifat datar. Sifat datar ini konsepnya adalah dia punya garis mendatar ya. Garis mendatar itu dipakai untuk mengukur beda tinggi antara dua titik ya. Jadi konsepnya dia penentuan beda tinggi antara dua titik dengan garis bidik mendatar yang diarahkan ke rambu-rambu yang tegak tadi. Rambu yang tegak tadi mengarah ke pusat massa bumi. Lalu garis bidik tadi itu sama dengan garis mendatar atau level line tadi ya, yang di sini ya, garis horizontal ini tadi ya. Jadi kenapa dia sebut geometrik, karena dia itu langsung mewakili geometrik yang ada yang diterapkan saat pengukuran itu, makanya disebut dengan geometrik leveling. Dia langsung mengukur beda tingginya, dia langsung peroleh, dia tanpa harus mengukur besaran yang lain dulu, tapi dia bisa langsung mendapatkan beda tinggi. Kalau yang lain tadi dia harus mengukur besaran yang lain dulu, jarak dulu, sudut dulu, baru dapat beda tinggi. Kalau ini tidak, dia bisa langsung mengukur beda tingginya berapa. GPS GNSS ini juga harus dikonversi dulu baru memperoleh ketinggian.
Besaran ukuran tadi beda tinggi, yang diperoleh besaran hasilnya adalah elevasi. Makanya dia tadi saya sebut satu dimensi ya. Oke, dari sini sudah jelas. Saya lanjutkan ya. Halo, saya masih terhubung. Ya Pak, masih terhubung. Oke, saya lanjutkan aja. Saya percepat ya, mohon maaf. Kemudian alatnya ada macam-macam, semua tetap otomatis dan elektronik. Yang kita pakai tadi otomatis, yang tipe otomatis. Tadinya sifat datar, alatnya penyipat datar. Yang populer yang sering dipakai adalah automatic level yang seperti kita pakai tadi. Kita punya yang Nikon dan kita punya yang Topcon juga. Dan tadi Sokia, kita punya Sokia, Topcon, Nikon. Jadi alat kita ada banyak. Kalau ini tipe yang dulu, yang masih ada pengungkitnya ya. Jadi ini alat yang dulu seperti alat militer ya kalau Anda lihat sini. Nah, ini alat yang terbaru. Kita juga sudah punya yang pengukur beda tinggi secara digital, ini kita juga sudah punya. Jadi kita sudah punya dua alat ini ya yang bisa untuk praktek benda semua. Oke, mungkin ini juga Pak Anung sudah menjelaskan ya. Saya coba saja ini secara dinamisnya. Tadi sudah setiap pindah maka di set dulu sumbu satu vertikal. Tadi sudah Anda lihat sendiri. Kemudian secara statis, nah ini garis WD teropong dari garis arah nivo ini tadi yang sudah kita cek dengan pengecekan apa tadi ya, kolimasi WP tadi ya, kolimasi dari alat dengan mengukur beda tinggi di setiap beda jarak 10 meter tadi. Lalu garis arah nivo tegak lurus sumbu satu. Nanti besok kita akan praktekkan juga untuk mengeceknya ini. Kemudian garis mendatar diafragma tegak lurus sumbu satu. Nah, di sini centering tidak ada. Tadi sudah dijelaskan ya, tidak ada plamet ke arah centering yang di bawah optis. Meskipun dia bisa dipasang unting-unting, tapi biasanya memang karena dia beda tinggi, yang diukur beda tinggi antar dua titik, maka tidak atau jarang dipakai centering tersebut, meskipun bisa. Ya, jadi automatic level ini konsepnya garis bidik mendatar otomatis ketika dia sumbu satunya vertikal, maka otomatis garis bidiknya nanti mendatar. Makanya ini sama persis seperti konsep ini tadi. Jika ini dia sumbu satu vertikal, maka garis bidiknya di sini mendatar. Makanya ini sudah memenuhi konsep ini tadi, makanya dia sebut langsung geometric leveling. Oke, ini bagian-bagian alatnya. Ini nanti jika Anda termasuk tugas Anda ya, tadi bagian-bagiannya sudah saya jelaskan secara langsung. Ini modelnya dia juga sama, bedanya di sini cuma merek aja. Ini ada penggerak halusnya, ini ada pelat dasar, ini ada skrup ABC, skrup pendatar ya, atau leveling screw. Kemudian ada ring lingkaran horizontal dan juga lingkaran horizontalnya tadi yang ada bacaan sudutnya. Lalu ada lensa objektif dan lensa okuler. Dan kemudian ada yang pengatur penjelas untuk diafragmanya. Nivo kotak tadi sudah ada, lalu cermin ya, cermin memantul untuk melihat ini juga ada. Kalau ini skrup koreksinya, tombol fokus, ini teleskopnya, dan ini pelindung ini. Nah, nanti tugas Anda adalah dari yang saya jelaskan tadi, nanti silakan Anda buat seperti ini, lalu Anda jelaskan fungsinya. Jadi Anda seperti meresum tadi ya, meresum apa yang sudah saya jelaskan, Anda tulis lagi ya, lalu Anda resum itu fungsinya untuk apa dan seterusnya. Ya, jadi tugasnya ada seperti itu karena tadi sudah saya jelaskan. Lalu setupnya, ini sebetulnya saya minta Anda untuk ngomong, atau ada yang ingin jelaskan singkat ini, singkat aja. Urutannya gimana? Tidak ada? Oke, halo semuanya. Kalau tidak ada saya lanjutkan aja supaya cepat ya. Ini sudah mulai persiapan, tadi alatnya disiapkan semua, pasang statif yang agak lebar. Lalu kalau sudah alatnya dipasang di atas statif, lalu taruh sumbu satu vertikal, kalau sudah siap dipakai pengukuran cek semua. Harusnya diputar itu tidak pindah nivonya. Oke, ini alat bantunya. Nah, ini yang belum semuanya tadi ada ya. Harusnya ada ini skrup apa ini namanya? Paku payung, lalu ada payung juga, lalu ada patoknya. Nah, ini nivo rambu ya. Tadi belum sempat kita lihatkan, tapi di sini sudah ada gambarnya. Lalu di sini sepatu rambu. Nanti silahkan dijelaskan fungsinya untuk apa. Ada resum ya. Kemudian kegunaan WP sendiri untuk KKV, cross section, long section, beda tinggi tanpa acuan, beda tinggi dengan acuan, dan stake out bangunan. Nanti kegunaan secara umum yang paling tidak nanti yang kita bahas yang ini ya, KKV khususnya untuk yang
teman kali ini, atau hanya beda tinggi antar dua titik itu ya. Kemudian cara ukurnya tadi sudah ya, set alat sampai set pakai, set rambu muka belakang, tadi arahkan rambu belakang dulu, catat, cek PFB, PT tadi sudah ya. Lalu arahkan rambu muka ini ya. Rambu muka, lalu catat bacaannya, lalu cek PT sama dengan plus BB bagi 2, lalu hitung delta H-nya. Kalau naik tadi berarti HB lebih tinggi dari HA, kalau turun berarti HB kurang dari HA. Caranya sebenarnya macam-macam ya, termasuk diukur tingginya ini juga bisa, tapi yang sering kita pakai yang ini, yang alat di tengah-tengah antara dua titik, jadi tidak perlu mengukur tingginya seperti ini ya. Oke, ini ada yang bisa ngitung berapa? Atau tadi sudah cukup? Halo? Halo semuanya, sudah capek ya? Oke, silakan, ini berapa? Izin menjawab, Ya. Pak. Yang belakang, Yang untuk bacaan atasnya itu. yang belakang langsung benang tangannya aja nggak apa? Yang belakang berapa, muka berapa? Oh, yang belakangnya itu 13, Pak. 1300. 1300, yang muka? Yang muka 09 63, Pak. 63, oke. Jadi dia naik atau turun? Belakang kurangi muka, hasilnya positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, berarti naik atau turun? Naik. Bang. Oke. Sip, ini untuk pencatatannya. Tadi belum ya. Kalau ini perlu diperhatikan, tadi soalnya belum saya jelaskan. Misalkan ini tingginya berarti titiknya di A, maka di sini nomor pertama pengukurannya dikasih nomor 1, alatnya ada di A ya. Lalu targetnya ada di yang belakang ya. Ini belakang muka, belakang diisi A, muka diisi B. Lalu nanti dimasukkan BA BBT-nya berapa. Kalau Anda hitung beda tingginya, lalu jangan lupa sketsa ini ditaruh di sini. Ya, ini formulir pengukurannya kira-kira seperti ini ya. Kemudian ini, lah itu tadi yang ditanyakan, selang, seksi, dan loop. Biasanya seperti ini, seksi itu antar BM ke BM itu biasanya bisa dipotong ini ya, bisa dipotong 2, 3, dan seterusnya. Dan antara satu pengukuran tunggal ini, satu pengukuran tunggal ini dinamakan selah. Yang kita ukur tadi, 1 kali uji alat itu adalah selah. Kalau ada beberapa, berarti nanti ada beberapa selah. Nah, ini disarankan genap. Ya, disarankan genap. Saya juga sudah yang diukur tadi selah. Satu seksi ini nanti diukur pulang pergi ya. Atau nanti kalau membentuk loop, 1 kali loop ini nanti pulang dan pergi. Baru nanti dihitung totalnya berapa, dikoreksi dan seterusnya. Ini prosedurnya tadi sudah, jadi silahkan dibaca aja. Ini untuk pencatatannya, delta selak, ada delta selak, ada delta rata, baru nanti sketsa. Nah ini, saya langsung ke sini aja. Tolong diperhatikan ya. Jadi yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan untuk demo alatnya di lapangan. Nanti silakan tambahkan penjelasan, Anda cari sumber eksternal, internet, dan seterusnya. Lalu Anda identifikasi alatnya, ya, identifikasi bagian dan fungsinya. Tadi fungsinya sudah saya sebutkan, tapi tolong nanti Anda tuliskan lagi dengan kalimat Anda sendiri, ya. Anda buat tabel juga boleh. Kemudian yang kedua, jelaskan alat bantunya apa saja tadi yang sudah saya jelaskan, lalu fungsinya kira-kira untuk apa. Tolong jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, ya. Yang paham Anda setelah tadi diberikan demo itu fungsinya untuk apa, yaitu silahkan dijelaskan dalam bentuk tabel. Lalu ini jelaskan juga bagaimana prisma pendulum garis bidik bisa mendatarkan pada WP. Nanti silahkan cari gambarnya lalu jelaskan. Kemudian sumbunya, nah tadi saya jelaskan ada sumbu yang ada dan yang tidak itu tadi sumbu apa, lalu garis arahnya itu apa saja tolong Anda gambarkan di WP itu, lalu Anda gambarkan garisnya ada di mana. Oke, seperti itu. Lalu perbedaan fisik
Dan cara pengaturan WP dan theodolit nanti silahkan Anda buat tabel perbandingan. Yang terakhir Anda ini ya, saya berikan data untuk coba Anda hitung tidak tinggi satu seksi ya, yang terdiri dari beberapa setelah. Datanya ini ya, ini ada arahnya atau titik berdiri alatnya. Ini arahnya 1A, A2, 23. Nanti Anda silahkan hitung di sini data setelahnya berapa ya, karena ada pergi dan pulang rata-ratanya berapa, dan ada pergi dan pulang rata-ratanya berapa. Lalu Anda hitung delta H 12 dan delta H 23 rata. Lalu hitung juga jaraknya berapa, jarak optisnya. Lalu Anda hitung elevasi 2 dan 3. Oke, jadi demikian. Ada yang ditanyakan dulu? Ini nanti Anda buat Anda tulis tangan aja ya, Anda tulis tangan, lalu Anda foto seperti biasanya. Jadi Anda tulis di lembar kerja Anda, lalu yang hitungan ini nanti juga ya. Dan ini waktunya 1 minggu. Oke. Jadi demikian, ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Posisinya yang ini. Oke, silakan. Namanya siapa? Tadi yang absensi gimana ya, Pak? Tadi saya keluar sendiri karena jaringannya lemah. Iya. Oke. Ya, nanti setelah ini saya coba keluarkan lagi ya. Nanti coba kalau memang masih gagal silahkan diklaim aja nanti ya. Atau nanti NIM-nya berapa, sebutkan ke saya aja, disertakan screenshot-nya juga bisa, bebas ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk ini ada ya, sama. Untuk ini ada yang tanyakan dulu kaitannya dengan ini? Permisi Pak, saya mau tanya. Itu dikasih gambar WP-nya enggak Pak? Nah, kasih aja gambarnya. Anda boleh dari internet, lalu Anda cetak juga boleh Anda tunjukkan, lalu Anda lengkapi. Kalau memang sudah ada tadi, sudah ada bagian-bagiannya, ya Anda jelaskan aja fungsinya pakai kata-kata Anda sendiri, ditulis ya. Boleh Anda print, lalu Anda jelaskan lagi fungsinya. Gitu, jelas ya? Ada lagi yang tanyakan? Ya Pak, terima kasih. Untuk identifikasi sumbu, ya gimana? Berarti itu apa? Ini semua itu tulis tangan ya Pak? Nggak ada yang diketik apa gimana? Ya, tulis tangan aja. Ya, masih Pak. Singkat-singkat juga tidak masalah. Yang penting ini tuh Anda ngeresum tadi yang sudah dijelaskan ya. Dan hitungannya yang ini tadi juga, ini contoh data ya. Tadi kan sudah di lapangan, sudah Anda ini kan, sudah Anda lihat sendiri. Nah, ini contoh datanya. Hanya ada 3 titik saja. Yang tadi kita contohkan itu 2 titik. Ada lagi? Jadi datanya ini ya, langsung satu slide sama ini. Sudah? Jelas ya? Kalau sudah saya tutup ini. Jelas Pak. Oke, ya. Jelas Pak. Terima kasih semuanya. Tadi yang masih nyoba absen sekali lagi saya tampilkan atau gimana? Atau langsung klaim aja ya? Saya langsung ngasih bukti ke saya, screenshotnya, lalu NIM-nya berapa nanti saya inputkan. Begitu? Baik Pak. Oke, sudah jelas semuanya. Saya rasa demikian dulu. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sangat lama sekali kita dari jam 8 atau setengah 9 tadi. Ada kesalahan, saya minta maaf. Kita bertemu minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan ada demo juga sebelum nanti ada penjelasan seperti ini, supaya nanti lebih real penjelasannya dan lebih jelas ya. Untuk ini tadi gimana? Saya ingin komentar Anda, itu tadi sudah lebih jelas atau lebih Anda milih hanya PPT aja yang dijelaskan? Lebih jelas lagi Pak. Praktek Pak, enak dipraktekin tadi Pak. Oke. Ya, kalau memang demikian ya besok kita gini lagi nanti supaya lebih real gitu ya. Cuma nanti yang di kelas hanya untuk menjelaskan atau mereview saja. Oke, kita masih ada 3 minggu, nanti materinya akan kita padatkan. Mohon maaf ya kalau ini tugasnya kesannya banyak, karena memang dipadatkan dari 7 minggu jadi 5 minggu, makanya sangat banyak itu ya. Tapi nggak apa, saya rasa Anda sudah siap dengan ini. Dan ini waktunya juga 1 minggu, Anda masih punya waktu banyak. Oke, saya rasa demikian dulu. Terima kasih semua atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat